Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu, keluarga besar dari kedua belah pihak keluarga, baik calon mempelai wanita maupun calon mempelai pria, saya Rahmat Syukur, teman baik, teman dekat, teman akrab, sohib baik, sohib dekat, sohib akrab sampai melekat saat ini bersama keluarga Raden Haji Tatang Saputra. Kebetulan beliau berangkat haji juga bareng-bareng sama saya. Bahkan ada guru saya tercinta dari Kanwil DKI Jakarta, Yai Haji Asrar Rusli, seorang putra dari seberang sana, Padang ya, putra dari seorang ulama besar bersejarah di dalam sejarah Islam. Pak Kiai Haji Asrar juga menghadiri saat ini, saking dekatnya sama Raden Haji Tatang. Kebetulan beliau pengurus kloter waktu itu ya. Alhamdulillah. Mohon maaf tidak disebut satu persatu namanya Bapak dan Ibu, tidak mengurangi rasa hormat untuk para ulama, tokoh, aparat pemerintah setempat, dan Bapak Ibu hadirin sekalian. Mengingat Pak Haji Jubaidi juga adalah sama-sama di Mekah, yang nanti ngawinin itu sama-sama berhaji. Jadi Raden Haji Tatang, Ibu Haja Nuriyah, Rahmat Syukur, Pak Kiai Asrar itu pengurus kloter. Dan yang menikahkan dari KUA kebetulan tim pembimbing ketua kloter ya, ketua kloter. Jadi hari ini sengaja dikumpulkan oleh Pak Haji Tatang supaya reunian setelah haji tahun 2013. Berarti sudah berapa tahun? 13, 14, 15, 16, 8 tahun ya. Juga banyak sekali alumni di sini, tidak hanya 13, ada 14, ada 15, ada 16, ada 17, termasuk ada Pak Haji Isa, Bu Haja Cici. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu, inti untuk saya sampaikan sambil menunggu Pak Haji Jubaidi, untuk adindaku tersayang, namanya siapa deh? Fathur Rahman, ya, pembuka pintu kasih sayang. Hari ini adindaku akan melaksanakan satu peristiwa yang teramat bersejarah dalam kehidupan umat manusia. Yang tadinya sendirian, insya Allah setelah akad berduaan. Bahkan kesininya bertigaan, kesininya berempatan, kesininya berlimaan, sampai berkeluarga, bahkan berkeluarga, bermasyarakat, bersosial. Tentunya ini satu hal yang perlu adinda camkan. Peristiwa yang besar ini, peristiwa yang sangat bersejarah ini dalam kehidupan manusia, pada saat akad nikah nanti disaksikan langsung oleh Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta para malaikatnya, hatta bumi dan langit, yang tidak hanya kedua belah pihak keluarga, handai tulang famili yang hadir pada saat ini. Oleh karenanya, sebelum terjadi sesuatu yang besar itu, peristiwa yang besar itu, sampai Allah menyatakan di dalam Al-Quran dengan sebutan, dengan istilah misaqon ghalidha. Misaqon ghalidha itu apa, Pak Rahman? Perjanjian yang berat. Hingga bumi dan langit pun tidak sanggup memikulnya. Hatta malaikat pun, saking beratnya. Mengapa? Karena perjanjian nanti setelah Pak Rahman mengatakan, saya terima, kalau diajarin ya, udah apa belum? Udah apa ya? Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan putri Bapak yang bernama titik-titik, dan betul rahasia, titik-titik ya, dengan mas kawin tersebut tunai, yang disebut penghulu.
Kalau disebut Al-Fatur Rahman takutnya lupa koma-komanya. Yang tersebut tunai bihadal madkur. Kalau bahasa Arabnya. Maka bumi dan langit bergetar. Bahkan yang menyaksikan mengatakan sah, bu sah bu, belum. Sah, sah, ya. Nanti itu. Sah, sah. Itu hukum fikihnya de Fatur. Jangan terselak napas, jangan terselak batuk. Minum kopi dulu, ya. Minum teh dulu, jangan. Saya kawin kan dengan mas kawin tersebut kan sah, langsung. Ya. Tapi jangan terlalu semangat. Kalau mau saya terima malah itu repot. Ya. Jadi betul-betul harus diatur. Caranya gimana? Relaksasikan diri. Caranya gimana? Tenang. Caranya gimana? Yakinkan saya melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang banyakin Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah diberikan kemudahan dan kelancaran. Nah, karena ini peristiwa besar setelah terjadi ijab qabul, sehingga ada pesan-pesan khusus oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta Nabi menjelang wafatnya, hatta Nabi saat hujjatul wada, ya, di atas unta al-quswanya, unta kesayangannya, unta terbaiknya, Rasulullah menyampaikan khutbatul wada dalam haji wada. Perpisahan artinya wada itu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bapak dan Ibu, mohon ini juga untuk saya juga yang sudah kurang lebih 25 tahun berkeluarga sejak 93 dulu, lebih kali ya. Juga buat Bapak Ibu, adik-adik yang mau nikah ini perhatikan khutbah Rasulullah ini saat hujjatul wada. Tapi tidak komplit, sepotong saja, sebagian saja yang intinya ya. Ya ayyuhan nas, kata Nabi. Sahabat saat itu yang berhaji bersama Rasulullah sudah siap mendengarkan. Sahabat saat itu mendengar sesuatu yang lain dari yang lain, yang tidak biasa didengar oleh sahabat saat Rasulullah menyampaikan pesan-pesan dakwah, saat menyampaikan nasihat, saat menyampaikan pelajaran agama. Ada sesuatu hal yang lain. Kemudian kata Nabi, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah bin nisa, karena sebab perempuan. Kalau bahasa Jawanya, wedia serokabe ing wadon. Wadon itu bojo wadon maksudnya ya. Takutlah kalian terhadap perempuan, artinya istri-istri kalian. Berarti khitobnya untuk para suami, untuk calon suami. Yang sekarang ini pernikahan kadang-kadang menjadi buah bibir yang negatif. Kadang-kadang pernikahan itu hanya simbolisasi, di awal rame, kesininya ribut. Ya. Oleh karena itu jangan sampai terjadi, kata Nabi. Oleh karena itu ini yang paling dipesankan oleh Rasulullah pada saat haji perpisahan. Ittaqullaha bin nisa, takutlah kepada Allah karena sebab istri. Wahai para suami, apa sebabnya? Yang pertama, fa inna akhadtumuhunna bi amanatillah, kalian telah mengambilnya sebagai amanah Allah. Wastahallakum furujahunna bi kalimatillah, Allah telah menghalalkan kehormatannya dengan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, sebagai amanah Allah. Jadi istri kita, karena belum punya keturunan ya, insya Allah punya. Istri kita itu adalah amanah. Ini yang penting. Istri kita itu adalah amanah. Calon istri kita nanti itu adalah amanah. Istri-istri kita, bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya, itu adalah amanah. Yang dimana Allah perintahkan sampaikan amanah itu kepada ahlinya.
Kalau kepada kehidupan keluarga, sampaikan amanah itu kepada istrinya. Apa amanah suami untuk istri? Maka di dalam kitab Fuqhul Jin, Syekh An-Nawawi Al-Bantani menjelaskan, ada hak-hak suami istri, ada kewajiban suami, ada hak-hak istri, ada kewajiban istri. Belum datang penghulunya ya? Karena belum, istrinya belum. Belum ya? Belum. Apa sih kewajiban suami? Apa hak suami? Tahu hak? Tahu. Tahu kewajiban? Tahu. Beda hak dan kewajiban? Tahu. Karena kalau dibahas bisa sampai jam 2. Hak istri, hak suami. Kewajiban istri, kewajiban suami. Apa yang perlu didapatkan oleh seorang suami dari istri? Apa yang perlu didapatkan seorang istri dari suami? Ini penting. Dan ini kalau dilaksanakan dengan amanah, maka rumah tangga itu yang akan bernilai sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan sakinah, mawaddah, warahmatullahi wabarakatuh. Usah. Tidak. Maka insya Allah akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Maka pertama, seorang suami punya kewajiban menafkahi, mendidik, mengajarkan. Nafkah ada 2, lahir dan batin. Tidak hanya tercukupi batiniahnya secara sifat manusiawi yang sudah menjadi fitrah bahwa manusia diberikan nafsu, tapi juga kebutuhan jasmani. Maka ada sandang, ada pangan, ada papan, apa lagi? Sandang, pangan, papan. 4 sehat, 5 kenyang. Kenyang. 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Ini kewajiban suami. Dan ketika mencari sandang, pangan, papan harus yang halal. Karena kalau yang haram, kita menafkahi keluarga dengan yang haram, akan menyebabkan kita ke neraka. Bahkan di kitab Fuqhul Jin dijelaskan seorang istri akan mengadu kepada Allah, ya Allah, iya ini suami saya. Suami saya ini memberikan makan saya, memberikan pakaian saya dengan barang yang haram. Maka saya adukan kepadamu, ya Allah, saya tidak ridha. Maka dengan sebab itu suami masuk neraka. Karena sebab pengaduan seorang istri, suami masuk neraka. Walaupun sholat, walaupun yang lain-lainnya. Ini dalam bab rumah tangga. Maka memberikan nafkah, gak apa-apa yang banyak, asal halal. Daripada sedikit nyolong, dengan banyak halal. Ya. Insya Allah kita ada ilmu. Kan sama-sama satu perkuliahan ya. Ini pernikahan, sepanjang saya menghadiri pernikahan yang luar biasa. Mengapa? Karena pernikahan satu kampung. Biasanya saya mengantarkan itu dari Pondok Bambu ke Garut, dari Pondok Bambu ke Cirebon. Ini jalan kaki, deket banget. Ya, jadi satu kampung, waktunya bukan satu kampung, satu lembur. Alhamdulillah. Sehingga kalau lebaran nggak perlu pulang kampung. Apalagi zaman dilarang pulang kampungnya, tinggal nyebrang komplek. Oh, ini mah enak. Kembali, nafkah harus yang halal. Bahkan bekerjanya suami, keluarnya suami dari rumah ke kantor, ke tempat kerja, langkahnya ibadah, ibadah, ibadah. Ini satu. Tentunya dengan sekemampuan seorang suami. Istri pun harus menghargai upaya suami, ikhtiar suami, ridho, ikhlas atas apa yang telah diusahakan oleh suami. Maka insya Allah rumah tangga seperti ini akan barokah, akan membawa sakinah, mawaddah, warahmah. Ini penting. Yang kedua, punya kewajiban mendidik. Kalau bicara agama, istri nggak bisa wudhu, suami wajib mengajarkan. Istri nggak bisa sholat, suami wajib mengajarkan. Istri nggak bisa tayamum, suami wajib mengajarkan. Istri nggak tahu bab ibadah dalam fikih,
Suami wajib mengajarkan. Kalau perlu tidak perlu mengundang ustaz sebetulnya. Karena itu sudah haknya suami. Kewajibannya suami yang perlu didapat oleh seorang istri. Sekarang kebanyakan suami membiarkan ibu-ibu merajalela di majelis taklim dengan ganti-ganti busana yang bikin suami pusing karena masih ngutang yang pertama juga. Ya bu, gaya-gaya seragam pada masih nyicil. Yang satu aja belum lunas. Kalau suami mampu, udah ajarin aja di rumah. Saya punya guru Pak di Garut, pesantren. Ya karena kiai ya wajar. Nggak ada yang ngaji ngelanglang buana tuh, nggak ada sampai masuk TV. Yang dua udah nunggu di bis, suaminya malah nggak ngizinin, maksa keluar. Kenapa? Ini mau masuk TV papa. Padahal suaminya nggak ngizinin. Awas, dosa besar. Walaupun ngaji, pendidikan. Kalau bisa silakan. Kalau tidak mampu, baru silahkan panggil ustazah. Utamakan dulu ustazah, karena yang diajarin adalah perempuan. Jangan lanang. Ganteng lagi ustaznya, bahaya itu. Hati-hati. Pilih ustazah yang ngajari. Bahkan istrinya yang pintar agamanya, ngajarin ke suaminya, tapi bukan kewajiban itu. Ya kewajiban secara agama, bukan daripada kewajiban seorang istri ngajari suami, bukan. Kewajiban secara agama. Datangkan ustaz untuk ngajari suami. Istri yang bayar, kan sekarang banyak zaman sekarang. Karena ekonomi lebih baik seorang perempuan. Tapi yang terpenting, kewajiban itu adalah ada di surga. Jangan sampai istri nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, nggak ada adab, nggak ada akhlak. Suami membiarkan, dosa besar. Kan ini kan kewajiban suami. Kalau kita lihat dari dua saja ini, nafkah, pendidikan, kemudian ada budi pekerti juga termasuk. Ajarkan kepada seorang istri itu santun kalau memanggil. Sekarang ini bapak dan ibu trennya kalau ke suami panggilannya Dedi, ya. Atau kalau yang ke Arab dikit dari negeri onta, Abi. Mesra. Ya bagus. Karena diajarkan dalam akhlak berumah tangga, jangan sampai suami manggil istrinya dengan namanya terlalu jujur. Aisyah, sah, sini sah, jangan. Gak santun. Maimunah, nah sini nah, jangan. Apalagi, sini ya. Ikutin Rasulullah waktu bersama Siti Khadijah. Ya habibati, wahai dambaan hatiku, kekasih hatiku yang selalu kurindu, yang selalu aku sayang, selalu ingin berjumpa denganmu, pelayananmu, senyummu ketika di rumah. Sehingga Rasulullah memanggilnya ya Habib. Kenapa sampai begitu? Kan harta Khadijah itu habis dipakai dakwah oleh Rasulullah. Ridho, ikhlas, hartanya habis untuk dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi, yang terdepan bersama Abu Thalib menjaga Rasulullah dari apa? Dari rekayasa pembunuhan kafir Quraisy. Itu Siti Khadijah. Sehingga penyebutannya ya Habib. Sepeninggal Rasulullah nikah bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Panggilannya lain karena Aisyah umurnya 9 tahun waktu dinikah. Dipergauli, dinafkahi umur 13 tahun dalam kitab. Panggilannya lain karena muda usianya. Ya Humairo, wahai yang ke pipinya merahan, buah delima, bahkan lebih merah daripada buah delima. Kalau kata anak muda mah pakaikan bentuk buitar yang dulu apa itu? Saya nggak ngerti juga. Ya. Pokoknya kata-kata indah lah di situ. Ya Humairo, nggak pernah. Sah, sini sah. Tukang minyak. Jadi kamu manggil apa nanti? Udah punya. Alhamdulillah. Namanya siapa sih? Kok pas banget Dinda? Dinda, pas itu. Untung namanya Dinda. Ya pas Dinda, boleh. Iya. Kalau nok ke Maria, nok. Maaf itu mertua saya dulu almarhumah. Contoh ya. Nok. Boleh. Itu kan buat ngadu kelereng.
Masa istri kita disamain sama kelereng? Dosa. Dinda, I love you, my darling. Kau selalu di hatiku. Nah gitu. Tidak ada senyum yang terindah kecuali senyum. Tidak ada wajah yang seindah kecuali wajahnya. Dan kan ada lagunya dari Roma Irama. Karena ini mau ceramah jadi nggak nyanyi saya. Itu ya. Jangan panggil nama, hati-hati. Itu dari anak yang terkecil aja. Rasulullah tuh Bapak Ibu kalau di rumah nggak gengsi. Padahal jabatan Rasul lebih tinggi dari apapun. Nyapu biasa kalau bahasa kita. Bahkan bajunya sobek dijahit sendiri. Sendalnya sobek disol kalau zaman sekarang. Itu kerjanya Rasulullah, ke pasar biasa, belanja biasa. Itu di sisi kegiatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Dan Rasulullah adalah akhlaknya yang paling mulia terhadap istri, paling the best, good of the good. Suatu ketika pulang dakwah ke larut malam karena jauh ceramahnya di Garut, dari Pondok Kelapa sih, pulang larut malam karena macet. Ya. Assalamualaikum, nggak dibukain. Yang kedua nggak dibukain. Yang ketiga tidak dibukain. Ampar sorban di depan pintu, tidur Rasulullah. Sholat subuh bangun lagi, Aisyah keluar, nangis Siti Aisyah, minta maaf. Nah kalau Ustadz zaman sekarang Pak, jangankan yang lain, saya ada contoh saya. Kalau nggak dibukain digedor itu pintu. Iya, itu sudah menyalahi dari anak Nabi. Digedor pintu jendela, kamu kayak nenekmu, neneknya disalahin padahal dulu dapat itu dari neneknya lagi. Ini yang sekarang. Jangankan orang awam, Ustadz aja begitu. Nah, oleh karena itu ini ceramah buat saya juga. Ya kalau nggak dibukain, apa harus seperti Rasulullah, Ustadz Rahmat begitu nggak dibukain, ampal sajadah, tidur di luar, ya digogok anjing atau zaman sekarang mah. Maka memaknakan hadis harus hati-hati, jangan letterlek. Banyak sekarang penceramah yang harus letterlek seperti hadis, akhirnya salah, bidah, haram. Yang kesuka siapa? Ente. Kan sekarang begitu Pak. Yang lain ke neraka, dia doang ke surga. Kata saya dia yang ke neraka. Kenapa? Anda sombongnya itu. Akhirnya surga kosong. Kenapa? Ustadz sama Ustadz sombong. Ustadz sama Ustadz berantem. Nah, bukan begitu. Sama dengan istrinya sahabat Nabi yang suaminya dipanggil suruh perang, ya, oleh Rasulullah. Perang. Saat suaminya lagi di medan perang, ibunya sakit keras. Dikasih tahu sama tetangganya, ibunya sakit. Karena ada pesan suami, jangan keluar rumah, nggak ditengok itu. Sudah sakit keras, gak nengok. Sudah lagi sakaratul maut, gak nengok. Sudah maut sekarang, gak nengok. Sudah dikuburkan, gak nengok. Kenapa? Ingat pesan suami, jangan keluar rumah. Nah istri yang sekarang, ya, di Blok F kerudung bagus, kata temannya yang di pengajian itu. Padahal habis dari pengajian, hayu besok kita ke Blok F Tanah Abang. Maksain, suaminya gak ngizinin juga maksain sekarang. Jangankan ke Tanah Abang, ke warung samping rumah, suami gak izin, dosa besar istri keluar rumah tanpa izin suami. Ini yang tidak dilakukan oleh kaum istri zaman sekarang karena mengikuti trend model apa? Iya, kata Patrik Kabur dalam Mega Trend 2000 yang menggambarkan kejadian-kejadian setelah tahun 2000. Padahal itu buku lahir tahun 80-an, tahun berapa? Tapi memang benar sih. Nanti era globalisasi hidup kita di 3S. S pertama F 3F maaf ya. Food itu apa? Makanan Pak. Dulu zaman saya kecil cilok, makanan saya aci dicolok. Comro, oncom dijerok. Nisro, amis dijerok. Lah sekarang kan donat. Sampai ada iklan, kenapa donat kolong? Kata anak kita supaya gampang ngintip. Kan jadi negatif. Ya. Karya Kolonel Sanders di Chicago, Amerika Serikat, yang namanya Kentucky Fried Chicken tidak hanya dinikmati penduduk Chicago, Amerika, Chicago, Bandung pun. Pesta panen, bukan timbel lagi sekarang apa?
kita ke Kentucky Fried Chicken Cake. Kata cucunya, kakeknya ngikut juga. Sekarang salah nggak? Ya nggak salah. Tadi Madinah di Mekah baju paling gede itu nama makanan apa tulisan? Ya itu Kentucky itu. Coba penduduk Arab kecil-kecil masih pakai kacamata. Bahkan ada tempat sampah tulisan Arab disangkanya jimat. Padahal tong sampah artinya itu. Maka anak anekdot supaya tidak berantem, kalau berantem pakai bahasa Arab, ya. Supaya disangka gak lagi doa. Itu anekdot. Sampai segitu Kentucky Fried Chicken apa itu Starbucks paling gede, padahal itu kan unit usahanya Yahudi. Dinikmati Saudi juga, dinikmati jamaah haji juga, dinikmati jamaah umroh juga, ya teriak juga nyaci Israel. Kan lihat orang Islam tuh sekarang tuh pusing umat Islam. Sisi lain dibenci, sisi lain makanannya dihakan sekarang sunnah. Mana yang benar wallahu alam. Tapi itulah dunia global, food, fun, hiburan. Oh, ibu-ibu dengan apa ikatan cinta ya. Siapa yang gak kenal Andi itu? Ada ibu-ibu nangis buku majlis taklim. Kenapa? Andi difitnah Pak, masuk penjara. Kalau Andinya lagi belanja di mall. Kan sinetronnya yang kemarin. Sekarang Andi udah bebas di penjara kan? Diambil Shopee, jadi bintang Shopee supaya orang jajan tidak ke toko, di HP aja Shopee. Kasih. Pakai si Andin sekarang suaminya itu laku itu Pak. Mau aplikasi apapun pasti Lazada keluar duluan. Sekarang ya, ya itulah dunia ekonomi, gak salah. Itu satu peristiwa Pak. Anak-anak coba Pak, dulu hiburannya apa? Ya paling main bola di sawah. Dulu main apa? Ya berenang di sungai. Sekarang di HP semua juga, nggak ada yang keluar rumah. Pak, hiburan. Nah ini yang ketiga, fashion, busana. Ya. Ini busananya antik sekarang, maaf ya Bapak karena kita muslim. Sekarang ini karena melihat bintang Bollywood yang pamer bodoh, padahal mereka memulus-mulus, indah-indah, nggak ada bekas boroknya. Lah istri kita bekas cenangnya banyak. Dilihatin juga nggak enak. Sekarang fashion itu adalah you can see my ketek. Kamu dapat melihat ketek saya. Sehingga kalau ke pesta itu terbalik Pak. Kalau suaminya mah tertutup rapi, didasi lagi. Perempuannya pakai baju kurang bahan. Ajarkan istrimu jangan begini. Ini hukum. Sadar amat keras bukan, ini hukum kok. Suami membiarkan istri buka aurat, pamer aurat, dilihat orang banyak, dosanya siapa? Apa? Ini harus tegas dalam nikah. Kenapa? Karena rumah tangga kan bukan sebentar. Ya. Nah di sisi fashion juga, masya Allah sekarang luar biasa, globalisasi. Ya. Oleh karena itu ikutilah Rasul. Kemudian suami punya peran untuk mengasuh, membina dengan cara musyawarah. Ya, kalau ada apa-apa ajak musyawarah. Pak Haji Tata, ayah AA, ibu AA yang mertua sekarang itu nanti kalau sudah nikah bukan mertua lagi, orang tua kita juga sama. Jadi AA sudah punya orang tua berapa? 4, kakek 4, adek belum dihitung, adek di sini. Ya? 1, sama 1, kakak, bibi, paman, itu wajib dihormati, jangan disakiti mereka juga. Ya ayah, suami ngasih ke mama tidak ada izin istri, agama membolehkan, karena masih ada. Tapi apapun alasannya menurut ama begitu, musyawarah sama istri. Punya uang 100.000, mau ngasih ke mama Nuriyah ya 5.000, ngomong sama istri. Gak ngomong juga halal kok, orang masih tua juga. Lah, anak lagi tapi ya. Tapi istri walaupun gaji gede, lain cerita, seizin suami. Ini penting harus diketahui. Jadi ayat, maka musyawarah. Kalau tidak musyawarah, walaupun tindakan kita baik, akan keliru. Di Karawang ada suami istri, Bu. Istrinya punya anting sebelah, anting sebelahnya hilang. Suaminya punya sepeda, bannya sebelah, karena bannya bocor. Suami dua-duanya kasihan. Kasihan istri saya yang gak punya anting, kearisan malu, padahal itu dulu. Hanya suaminya berangkat kota, beli anting sebelah.
Istrinya ke kota juga jual anting setelah buat bang, setelah kita mau ke rumah. Apa yang terjadi? Lucu kan? Ini yang nggak ada. Sekarang ini yang nggak ada. Ban tadinya di depan, sekarang di belakang. Makanya harus musyawarah kata istri itu. Padahal baik, maksud itu baik. Kalau tidak musyawarah hasilnya seperti itu. Hanya pakai ke karena solehah, pakai ke kebetulan giginya sudah tinggal 2, karena tadi 20. Ya, senyumnya juga jadi nambah indah. Ya, jadi tolong musyawarah. Jangan musyawarah di Facebook. Ini catatan zaman sekarang, Pak. Emosi kita, gaya kita, kelakuan kita, marah kita sama istri diobrolin di Facebook. Akhirnya mantan tahu, mantan messenger. Tuh, makanya bukan sama saya sih nikahnya. Akhirnya terjadilah cilok lagi. Ini akibat teknologi dampak negatif. Facebook boleh? Ya boleh. Untuk manfaat dakwah, untuk akhlak, untuk sosial, untuk perjuangan, no problem. Tapi kalau untuk berada, itu kan Facebook itu sama dengan ratapan dinding Yahudi, benteng ratapan Yahudi. Kan asalnya dari sana Pak Facebook. Kok Ustaz make? Nggak apa-apa, orang semua juga make. Ustaz Arifin juga make, Agi make, Ustaz Dari Somad apalagi, Adi Hidayat make, tapi dipakai dakwah. Padahal asalnya dari benteng ratapan. Makanya banyak orang di Facebook itu kenapa seperti itu? Karena kayak orang Yahudi lagi meratap. Semua emosinya disampaikan sama Tuhan. Cuma bedanya umat Islam bukan sama Tuhan, sama teman-temannya yang di Facebook. Itu bedanya. Laras ada yang ngambek sama istrinya, ngomong di Facebook. Istrinya bawel, diomongin di Facebook, ya. Bahkan di Instagram, bahkan di YouTube. Nah, yang terjadi sekarang apa? Anak-anak tokoh ulama itu, suaminya mantan Ustadz tenar, istrinya pada ngomong sekarang, anaknya pada ngomong. Saya malu sebetulnya, saya Ustadz kan ini. Jangan saya meninggal, istri saya ngomong juga kayak begitu. Makanya dilarang main HP, nonton TV, biar nggak terjadi kayak mereka. Malu kalau saya dibongkar. Kan nggak boleh membuka aib suami itu, nggak boleh. Kenapa sih terjadi pada dari orang-orang yang teladan dan ditonton ibu-ibu yang pakai kerudung lagi? Aduh. Ngeri zaman sekarang. Anaknya seorang ulama besar, anaknya seorang ahli zikir yang besar, ngomong semua. Ini negara mau jadi apa kalau begini? Belum kita masalah ekonomi, belum masalah COVID, belum masalah kacau negara kita. Makanya bukan kemampuan doang secara fisik ya. Ada moral di sini. Maka terakhir, yang terpenting hidup rumah tangga sekarang bagaimana mengarungi hidup dalam globalisasi, dalam teknologi informasi, dalam pengaruh budaya asing yang sangat bervarian. Makanya didoakan mudah-mudahan AA bisa menjadi suami teladan. Ya, masih banyak ceramah belum hak istri, tapi kan gak cukup. Yang penting buat AA dulu yang mau nikah, yang mau masuk rumah tangga. Jadikan rumah tangga itu kayak bangunan, atasnya peneduh, dindingnya sebagai penghalang lah dari hujan, dari apa ya, lantainya untuk injak. Maka mulailah dari tangga yang terbawah. Jangan lihat tangga yang terakhir. Lihat Pak, tetangga sudah punya TV 70 inch. Istri jangan ngomong gitu, karena suami baru tangga 1, 2 aja belum. Suaminya panas. Iya Mak, nanti papa bertekad cari uang sebanyak itu supaya bisa kayak tetangga beli TV yang 70 inch. Suaminya panas karena saking cinta sama istri. Semua keinginan istri diberikan. Akhirnya dengan cara yang tidak halal, itulah rumah tangga yang tidak barok. Makanya istri juga harus sadar kemampuan suami, ya, kondisi suami, pekerjaan suami, walaupun RT, walaupun kopral, siap. Ya. Istri Nabi itu kan gak pernah nyebut Muhammad, Pak. Betul ya Pak? Allah saja tidak pernah nyebut Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tidak ada Muhammad. Ikutilah istri Nabi. Ya Rasulullah, Siti Khadijah, ya Rasulullah, Siti Aisyah, ya Rasulullah,
Siti Maimunah, ya Rasulullah, sahabatnya, ya Rasulullah, tabi'in, ya Rasulullah, nggak ada yang nyebut Muhammad. Maka para istri panggil suami dengan jabatannya ya. RT, ya RT. Kenapa Bang? Habis ngaji. Ya kopral. Maksudnya bukan seperti itu. Jabatan terindah. AA, udah, abang, emas. Rahmat syukur, jangan kur. Ayam yang nyamper. AA kan enak, lagi capek, panas, macet, nyampe rumah istri udah cantik, udah berhias, bukan pakai anduk yang 3 hari belum dicuci, ya. Lipstick dari Gayenot Teat, Pak, Gayenot ngepahit, ya. Rambut acak-acakan, baju kusut, senyum juga tidak indah, kayak nenek-nenek, ya. Boro-boro, suami tenang malah jadi kesel. Akhirnya keluar rumah. Gara-gara penampakan seorang kuntilanak. Makanya berdandan di depan suami secantik mungkin. Jangan ketemu RT. Wih, indah banget. Ketemu suami, jangan. Nah ini juga buat istri. Oleh itu, selamat menempuh hidup baru. Semoga Allah memberkahi untuk AA dan si Neng dan kita yang hadir menjadi saksi, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala akan kehalalannya dari yang semula haram menjadi halal, menjadi suci karena kalimat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, wabil khusus Raden Haji Tatang, ini yang bisa disampaikan karena sudah seret Pak. Dari rumah belum sarapan, belum minum, seret. Ini enggak masa selama sampai minum Bapak Ibu enggak lucu. Bapak Ibu enggak sopan itu Ustaz. Ya dilihatin aja dulu lah, enggak apa-apa lah, lihatin. Kalau ada mah kopi cakep. Ustaznya ini lihat habis jamaah saya jadi berani. Orang dulu mah mau haji pucat mukanya Bu. Mau di muka. Udah di muka saya ditinggalin sama dia. 3 hari di muka saya udah nggak diajak-ajak lagi. Hari pertama Ustaz ikut nempel. 2, 3. Pas keempat mana Haji Tatang udah di masjid. Kabur keluar. Masuk ke warung juga nggak pernah ngajak dari keempat. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.